Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan nama Esther Suryani dengan NPM 113. Saya dari grup PGA 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas AKBP Pemantang Siantar. Nah, di video saya kali ini saya ingin menjelaskan atau mengulas kembali materi pada perkuliahan mata kuliah Metodologi Penelitian pada pertemuan 11. Nah, untuk judulnya yaitu hubungan kausal dan asosiatif dalam judul penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu terdapat dua jenis penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian kuantitatif, yang kedua yaitu jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang penyajiannya berupa data-data numerik atau objektivitas, sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang penyajiannya secara deskripsi atau menggambarkan dari sebuah permasalahan. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, alangkah baiknya kita menjalankan yang pertama, yaitu menentukan subjek dan objek dari penelitian kita. Nah, subjek dan objek penelitian itu apa sih? Subjek penelitian yaitu seperangkat manusia atau individu atau kelompok lainnya yang dapat memberikan informasi atau dapat sebagai informasi atau informan. Sedangkan objek penelitian merupakan sasaran isu yang akan dibahas atau permasalahan yang dibahas atau akan diteliti. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan pengertian atau maksud dari objek penelitian dan subjek penelitian. Nah, saya ingin memberikan contoh dalam penentuan subjek atau objek dalam penelitian. Misalnya, contohnya seperti ini. Pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap hasil belajar siswa di SD Melati. Nah, untuk objeknya yaitu pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap hasil belajar siswa SD Melati. Nah, karena kita kan ingin mengetahui nih pengaruh lingkungan belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah suatu permasalahan atau tujuan dari penelitian yang ingin diteliti. Nah, sedangkan subjek penelitian yaitu siswa SD Melati, di mana siswa SD Melati ini merupakan seorang narasumber atau informan dari penelitian kita. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara penentuan objek dan subjek dalam penelitian. Berikut saya akan langsung masuk materi, yaitu kausal dan asosiatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kausalitatif dan asosiatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk kausalitatif yaitu merupakan penelitian yang mencari sebab akibat antara dua variabel. Misalnya begini, variabel X merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel Y. Dimana contohnya itu seperti ini. Pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap hasil belajar siswa di SD Melati. Dimana lingkungan belajar siswa itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di SD Melati. Nah, dalam judul tersebut kan dapat dilihat bahwa adanya hubungan sebab akibat yang yaitu pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap hasil belajar di SD Melati. Nah, kalau tadi di kausal itu adalah hubungan sebab akibat, di asosiatif itu adalah kita mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel satunya lagi. Misalnya begini, misalnya ini ada dua permasalahan. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil judulnya yaitu hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa di kelas 4 SDN XXX. Nah, misalnya ini adalah latar belakang pekerjaan orang tua, dan ini adalah motivasi belajar siswa di kelas 4 SD XXX. Nah, kita mencari tahu nih latar belakang pekerjaan orang tua dari siswa kelas 4. Nah, kita juga kita melihat nih motivasi belajar di kelas 4 ini bagaimana sih. Nah, misalnya gini, si A, misalnya siswanya bernama si A. Nah, orang tuanya berlatar belakangan pekerjaan guru dan motivasi belajarnya sangat tinggi. Sedangkan si B, orang tuanya pekerjaannya guru dan motivasi belajarnya sedang. Nah, dan sedangkan misalnya siswa C, dia
berlatar belakangkan orang tua pekerjaannya adalah petani, tapi motivasi belajarnya tinggi. Nah, kita lihat nih, setelah kita mengkaji teori apa itu yang namanya tentang latar belakang orang tua dan motivasi belajar siswa, kita lihat apakah ada hubungan antara latar belakang orang tua dengan motivasi belajar siswa. Setelah kita melihat jika memang ada hubungan, maka kita akan lihat secara di lapangan begitu. Nah, contoh yang kedua yaitu hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi akademik. SD Melati, di mana subjeknya yaitu siswa SDN kelas 4, siswa di SDN XXX, dan objeknya yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa di SDN XXX. Nah, kita tuh melihat apakah ada hubungan antara motivasi dengan tingkat prestasi siswa. Kita tuh melihat mencari terlebih dahulu motivasi belajar siswa, dan kita juga mencari dulu apa itu prestasi akademik siswa. Nah, setelah kita mengkaji, sudah kita mencari penelitian, kita melihat apakah benar ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tentang kausal dan asosiatif dalam penelitian. Jika kausal itu adalah hubungan sebab akibat, sedangkan untuk asosiatif yaitu mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas yang namanya kausal dan asosiatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang apa itu operasional dalam penelitian. Nah, apa sih operasional dalam penelitian? Operasional dalam penelitian yaitu penjelasan yang memberikan pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Pengertian haruslah dibuat sendiri setelah mendapatkan pemahaman melalui pengajian literatur atau landasan teori, memberikan pengertian atau penjelasan secara spesifik atau mendetail, tidak ambigu, sehingga dapat memberikan penjelasan gambaran secara sejelas-jelasnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, kita mengambil judulnya tadi yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik di SDN XXX. Untuk pembuatan definisi operasionalnya, kita tuh kan sudah mencari nih kan literatur atau landasan teori. Kita akan mencari berdasarkan menurut para ahli atau pendapat-pendapat lainnya yang sudah teruji. Misalnya pengertian apa itu motivasi belajar siswa, ciri-ciri motivasi belajar siswa, atau jenis-jenis motivasi belajar siswa berdasarkan para teori atau para ahli. Setidaknya harus berdasarkan 5 para ahli sehingga dapat dikatakan valid. Nah, kita juga kan sudah mencari kajian teori tentang tingkat prestasi akademik siswa, apa itu akademik siswa, apa itu prestasi, ciri-ciri prestasi akademik, atau apa saja prestasi akademik, atau penjelasan-penjelasan mengenai objek tersebut. Nah, setelah kita melakukan kajian teori atau landasan teori, kita membuat operasional dalam penelitian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, operasional penelitian yaitu adalah memberikan pengertian terhadap variabel penelitian berdasarkan bahasa sendiri. Nah, setelah kita mengkaji itu, kita tarik kesimpulannya, apa pengertian dari variabel kita tersebut. Misalnya tadi dikaji, misalnya menurut para ahli ini, menurut para ahli ini, dan menurut para ahli ini, maka kita simpulkan motivasi belajar siswa itu apa sih. Nah, misalnya motivasi belajar siswa itu adalah dorongan atau gairah dari dalam diri seseorang yang keluar dalam dirinya. Nah, kita beri pengertian itu tidak ambigu, kita harus spesifik. Nah, gairah yang seperti apa gitu kan, misalnya yang seperti bersemangat, ambisi, atau perasaan menggebu-gebu, atau perasaan senang begitu. Dan juga kita kan tadi sudah mencari atau mengkaji yang namanya prestasi akademik siswa. Nah, prestasi akademik siswa itu apa sih berdasarkan tadi penelitian atau para ahli itu? Maka kita tarik kesimpulan, misalnya prestasi akademik adalah hasil dari proses pembelajaran. Nah, hasil proses pembelajaran yang bagaimana? Setahunkah, seminggu kah, sebulan kah, atau per semester kah, atau per tahun kah, atau per periodik kah? Nah,
kita harus jelas menetapkan definisi dari variabel kita tersebut sehingga tidak memberikan penjelasan yang ambigu, tapi secara mendetail dan jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain dan kita sesuai dengan apa yang kita kaji. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penelitian di kuantitatif dan definisi operasional. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan sebuah judul atau memberikan contoh dari judul penelitian kualitatif. Nah, judul yang saya angkat yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 4 di SDN XXX. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif ini kan merupakan penelitian yang mendeskripsikan, dan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulannya dari khusus ke umum. Nah, untuk subjek penelitian saya yaitu guru kelas 4 SDN XXX dan siswa kelas 4 di SDN XXX, dan objek penelitian saya yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 4 di SDN XXX. Nah, seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang pengumpulan datanya bisa dalam observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini saya tentu akan mewawancarai guru kelas 4 dan siswa kelas 4 mengenai tentang motivasi belajar siswa. Nah, kita juga akan mewawancarai guru, apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan bagaimana tanggapan siswa tentang mengenai motivasi dia dalam belajar. Nah, begitulah kira-kira dalam penelitian kualitatif. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari video saya kali ini tentang materi asosiatif, kausal, definisi operasional, dan contoh-contoh penelitian asosiatif, contoh penelitian kausal, dan contoh penelitian kualitatif, dan bagaimana cara membuat operasional dalam penelitian. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.